Rasulullah SAW. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa insya Allah pada malam hari ini kita akan mengikuti bersama, yaitu kegiatan roadshow spesial Ramadan dalam rangka peduli kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina dan juga yang ada di negeri Yaman. Dan insya Allah pada malam hari ini kita telah bersama-sama dengan Syekh Abdul Majid Mujahid Al-Yamani, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah sebentar akan mengantarkan kita untuk tausiah tarwih atau ceramah tarwih pada malam hari ini dalam rangka roadshow spesial Ramadan peduli kemanusiaan. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa besok sore insya Allah masih ada kegiatan kita yang tak kalah pentingnya, yaitu pertemuan perdana bersama dengan seluruh anggota dan yang ingin bergabung di Infak Box Darussalam yang telah kita launching di 1 bulan yang lalu. Insya Allah ini pertemuan perdana dan akan mengumpulkan seluruh apa yang telah kita masukkan dalam Infak Box itu, sekaligus untuk mengikuti pengarahan dan juga buka puasa bersama. Insya Allah besok. Jadi Bapak Ibu sekalian diundang besok untuk hadir bersama-sama pada asar jam 16.00 sampai buka puasa bersama di masjid kita ini. Yang selanjutnya yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian sedang jamaah takbir yang dimuliakan Allah, bahwa insya Allah besok yang akan mengantarkan buka puasa untuk hari ke-19 Ramadan. Yang pertama keluarga Lakuber, keluarga Nasarudin, ketiga keluarga Kakime, keempat keluarga Alfian Demasuk, kelima keluarga Haji Abdul Rashid, selanjutnya keluarga Jumadis, selanjutnya keluarga Al-Mudin, selanjutnya keluarga Incing Mudis di Papata, selanjutnya keluarga Herman Denapu, selanjutnya keluarga Joni Samsian. Inilah daftar nama-nama yang insya Allah akan menetapkan untuk menjalankan buka puasa besok. Dan tentunya kami dari Panitia Amalia Ramadan mengucapkan jazakallahu khair kepada seluruh Bapak Ibu dan keluarga yang telah membawa hidangan buka puasa tadi sore. Semoga Allah memberikan berkah dan pahala yang berlipat dan kepada kita semua. Dan yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa ada pun laporan isi celengan malam ke-18 atau malam untuk malam tarwih, yaitu sebesar Rp479.000. Dan insya Allah pada malam ini juga terhadir dengan kita Ustaz Fahmi sebagai penterjemah dari Syekh Abdul Majid Mujahid Al-Yamani. Oleh karena itu, kepada Bapak Ustaz Fahmi dan kami undang dengan hormat Syekh Abdul Majid Mujahid Al-Yamani untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
عليك صلى الله يا خير الورى ما لاح قمري وأورق عود. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فجعل شهر الصيام جعله أيام معدودات، وبين هذه الأيام وجعلها شهر رمضان، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل شهر رمضان هو شهر الهداية، وشهر فرق الله به بين الحق والباطل. وفضل الله شهر رمضان على شهور السنة، فجعله شهرا مباركا أنزل فيه كلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi pertama-tama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang dalam ceramahnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, telah memberikan hidayahnya, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka di masjid ini. Lalu setelahnya beliau bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelesaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada umat manusia. Adapun setelahnya beliau membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan atau ditafsirkan telah diwajibkan bagimu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya pula kepada orang-orang terdahulu, orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, ya semoga engkau agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Lalu setelahnya ditambahkan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya puasa ini ayyam ma'dudah, yang pada hari-hari tertentu. Lalu hari-hari tertentu tersebut kapan? Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi pada ayat setelahnya bahwasanya hari-hari tertentu ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hari tertentu ini adalah bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas antara yang baik dan buruk, dan juga menjadi pemisah. Ya, pemisah di sini maksudnya pemisah antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu bulan Ramadan juga kata beliau tadi dinamakan Syahrul Hidayah, bulan hidayah, ya bulan petunjuk. Syahrul Maghfirah, bulan di mana diampuninya dosa-dosa. Syahrul Furqan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya, menurunkan Al-Qur'an. أنزل الله القرآن في شهر رمضان فكان من خير الشهور عند الله عز وجل، ومن أفضل الشهور عند المسلمين، شهر العبادات والطاعات. وأنزل الله القرآن على سيدنا محمد فكان خير الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. وأنزل الله القرآن في ليلة القدر فكانت خير من 1000 شهر. وأنزل الله القرآن بواسطة جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد فكان من أفضل الملائكة. وأنزل الله القرآن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالقرآن شرف عظيم لنا جميعا، نحن المسلمين هو شرفنا القرآن الكريم. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. Lalu ditambahkan bahwasanya sebagaimana yang beliau katakan tadi, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, lalu pertanyaannya, kenapa apabila Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Kata beliau tadi, ya fa asbaha
afdhalis syahr, ya. Dijadikanlah bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan di antara bulan yang lainnya karena diturunkan padanya Al-Qur'an. Lalu diturunkan Al-Qur'an ini kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau tadi khairul anbiya'i wal mursalin, ya, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik utusan karena diturunkan padanya Al-Qur'an. Lalu diturunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril, maka dijadikanlah malaikat Jibril menjadi sebaik-baik malaikat di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Dan diturunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, diturunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, maka dijadikanlah malam ini menjadi sebaik-baik bulan, sebaik-baik malam, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, karena diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan juga Al-Qur'an diturunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini, maka dijadikanlah kita menjadi sebaik-baik umat, lebih baik dibandingkan umat nabi-nabi yang telah mendahului kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kita bahwasanya kuntum khairu ummah. Kalianlah ini sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang diutus kepada umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita, Allah memberikan kita nabi terbaik, ya, dan menjadikan kita menjadi umat terbaik di antara umat nabi-nabi yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi di dalam Al-Qur'an. Ya, beliau tadi membacakan ayat pada surah Al-Anbiya bahwasanya laqad anzalna ilaikum kitaban, telah kami turunkan kepadamu kitab, fihi zikrukum. Ya, zikrukum di sini kata beliau tadi syarafukum wa izzukum. Di dalam buku ini, di dalam kitab ini ada kemuliaan kalian, ada keutamaan kalian. Ya, jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sebagai petunjuk, juga mengangkat derajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik di antara umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu, kita sebaik-baik umat telah diturunkan kepada kita sebaik-baik kitab, dan kita sekarang berada di bulan yang terbaik. Oleh karena itu kita beribadah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita. من أفضل الأعمال في شهر رمضان بعد الصيام وهي أعمال كثيرة، أن يكون أولا الصيام خالصا لله عز وجل، أن يكون إيمانا بالله واحتساب الأجر من الله عز وجل، فيكون الصيام خالصا لوجه الله ليس فيه رياء ولا نفاق. وكذلك من أفضل الأعمال بعد الصيام الصدقة والإنفاق وطاعة الوالدين والبر بهما وصلة الرحم وزيارة المريض وكف الأذى عن الناس باللسان عن الغيبة والنميمة وأيضا بالقول أو الفعل. وكذلك الصلوات في وقتها والنوافل والأذكار والاستغفار وقيام الليل. شهر رمضان شهر العبادات وشهر الحسنات، جعل الله فيه عبادات كثيرة وحسنات مضاعفة، الحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. فيجب علينا جميعا أن نغتنم هذا الشهر، شهر رمضان. سبحان الله قد لا يأتي مرة أخرى، يجب علينا أن نغتنم هذا الشهر. نحن بلغنا الله رمضان ونحن في صحة وعافية، اللهم لك الحمد. فغيرنا يتمنى أن يعود ولو لثانية واحدة لكي يذكر الله ويشكر الله ويعمل صالحا. فقد قال الله عز وجل في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يتمنى أن يعود إلى الدنيا لكي يتصدق ويعمل صالحا ولو للحظة واحدة، أخرني إلى أجل قريب. فيقول الله له: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أي لن ينفعك الندم ولن يؤخر الله أجلك مهما كان.
فنحن الآن في فرصة ذهبية. شهر رمضان شهر الغنائم من الحسنات. يجب علينا جميعا أن نغتنم هذا الشهر وأن نجتهد اجتهادا كبيرا. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر رمضان أكثر من أي شهر في السنة. كان يجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي الصلاة وفي الأذكار وفي الصدقات والإنفاق. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس في شهر رمضان ومن أجود الناس في شهر رمضان ومن خير الناس. كان كالغيث أينما حل نفع. كان الرسول كالغيث وكالسحاب أينما حل نفع عليه صلوات الله وسلامه. Lalu beliau menambahkan bahwasanya puasa yang baik, ya, puasa yang baik dan diterima dengan catatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata beliau, harus dengan imanan wahtisaban. Ya, harus dengan sebab iman. Yang pertama kita mengimani bahwasanya puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan. Yang kedua ihtisab. Ya, kita mengharapkan ridho dan pahala hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ganjaran kita harus dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan. Dan juga beliau menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana akan sangat banyak kebaikan di dalamnya. Dan tidak akan tertulis sempurna puasa kita apabila kebaikan-kebaikan ini tidak kita laksanakan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan akan sangat banyak, di antaranya sedekah, infak, istighfar, dan juga mendirikan malam, maksudnya sholat malam. Dan juga kita diperintahkan untuk birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga silaturahim. Kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita yang sempat terputus. Kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Dan juga boleh menambahkan bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Lebih dari itu, bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan harus, kata beliau tadi, kaful adza, ya, bil lisan wa bil jawarih. Kita menahan diri kita dari berbuat buruk, baik itu berbuat buruk secara lisan maupun secara perbuatan. Ya, karena dengan inilah puasa Ramadan kita bisa dituliskan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Lalu beliau menambahkan bahwasanya kita harus memanfaatkan, ya, waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam Al-Quran, dan Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, bersedekahlah, berinfaklah dari apa yang telah aku berikan. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya ajal kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu di antara kalian akan ada yang mengatakan, ya Allah, seandainya engkau balikan aku, seandainya engkau tunda lagi kematianku, maka aku akan bersedekah. Ya, oleh karena itu kita yang masih hidup ini, kita yang masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk hidup ini, untuk berbuat baik, telah didatangi kepada kita berita ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan bahwasanya di akhirat kelak, ya, setelah meninggal akan sangat banyak orang yang menyesal, ya, karena tidak berbuat baik. Oleh karena itu, sebelum datang harinya ini, sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat lagi yang namanya penyesalan, kita manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita manfaatkan hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti beliau masih memberikan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik, ya, sebelum datang hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutup semua pintu-pintu kebaikan ini, ya, tidak bermanfaat lagi yang namanya penyesalan. حتى لا أطيل عليكم أشكركم على الاستضافة في هذا المسجد المبارك، وأسأل من الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أود أن أنبه لكم بأننا في برنامج جمع تبرعات لإخواننا في فلسطين. فلسطين أولى القبلتين وثالث الحرمين، بلاد الأقصى الشريف، بلاد مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. لدينا هنالك إخوانا في الدين،
إخواننا هناك في فلسطين يعانون من آثار الحرب وأوضاعهم صعبة، فيجب علينا جميعا أن نقف معهم بالدعاء وبالمال ومما أعطانا الله من فضل وسعة حتى يفرج الله عنهم ما هم فيه وينصرهم على عدوهم. ففضل الإنفاق في هذا الشهر فضل كبير عند الله عز وجل، وهؤلاء إخواننا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أو المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهؤلاء إخواننا، ما يضرهم يضرنا وما ينفعهم ينفعنا، وهم في ضر. نسأل الله عز وجل أن يكشف ضرهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يفرج همهم بإذن الله عز وجل. وأسأل من الله عز وجل أن يكتبني وإياكم في هذا الشهر الكريم ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا من الصادقين ومن الصائمين ومن المنفقين ومن المستغفرين بالأسحار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalu beliau menambahkan bahwasanya beliau amat sangat berterima kasih kepada para jamaah masjid dan juga kepada para pengurus masjid yang telah menyambut beliau di masjid ini, dan beliau berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini di masjid ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan setelahnya menjadi perpisahan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya tabarrukan maksudnya. Lalu beliau menambahkan bahwasanya di dalam safar Ramadan beliau di Indonesia, ya lebih khususnya di Makassar, beliau juga mengadakan atau membuka kesempatan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mengirimkan donasinya, ya sekalian mengirimkan donasinya kepada Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Ya, beliau mengingatkan bahwasanya saudara kita di sana sedang berada di bawah penjajahan. Ya, di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama bagi umat Islam, dan Masjid Haram ketiga. Ya, maksudnya ula kiblatain, maksudnya di sini adalah karena pada zaman dahulu di awal diutusnya Rasulullah SAW, umat Islam pada zaman dahulu itu sholat tidak menghadap ke Ka'bah. Ya, mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Oleh karena itu mengapa dinamakan kiblat pertama umat Islam. Dan juga Salisul Haramain, maksudnya Masjid Haram ketiga. Ya, kalau kita hari ini cuma mengetahui ada Haramain, Makkah dan Madinah, ya beliau mengingatkan di sana ada Salisul Haramain, Masjid Haram kita yang ketiga. Karena Rasulullah SAW sendiri melarang ya seseorang itu menyediakan berbekalan safar kecuali ketika Masjidil Haram, Masjid Makkah, Madinah, dan juga Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu mengapa dinamakan Masjid Haram yang ketiga. Dan juga beliau kembali mengingatkan kepada kita, saudara kita di Palestina adalah saudara seiman kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim lil muslim kal bunyan. Ya, muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ibarat bangunan. Ya, syuddu ba'dahu ba'dahu. Ya, satu sisi dengan sisi yang lainnya saling menguatkan. Ya, wasyabbaka baina asabi. Syabbaka itu gini, wasyabbaka baina asabi. Jadi Rasulullah melakukan ini, menggambarkan bahwa umat Islam yang satu dengan yang lainnya itu harusnya saling mendukung. Ya, derita yang mereka derita harus pula menjadi derita yang kita rasakan. Dan juga kebahagiaan mereka sudah sepatutnya kita berbahagia pula merasakan, melihat kebahagiaan mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggambarkan tadi yang muslim yang satu dengan yang lainnya ibarat bangunan. Dan juga Rasulullah menjelaskan bahwa satu muslim dengan yang muslim yang lainnya itu adalah saudara. Ya, saudara. Dan idza istaka minhu udhun, apabila sakit salah satu anggota badannya, tada ala sairu jasadi. Jadi anggota badan yang lainnya turun untuk mengobatinya. Dan itulah kondisi umat Islam hari ini. Ya, mereka membutuhkan bantuan, kita bantu mereka. Ya, apabila kita membutuhkan bantuan, insya Allah juga akan banyak saudara-saudara muslim kita yang akan membantu kita. Oleh karena itu, mengapa beliau kembali mengingatkan kepada kita tentang ahwal atau keadaan saudara umat muslim kita di sana. Jadi kurang lebih itulah tadi yang disampaikan oleh Syekh. Adapun ya sedikit memperjelas mengapa beliau mengagendakan
open donasi atau memberikan kesempatan bagi kita, ya, karena pertama sering kita lihat video-video, ya, lalu kita bertanya bagaimana caranya untuk mendistribusikan yang bantuan kita ke sana. Jadi oleh karena itu sekalian beliau juga membuka kesempatan bagi kita, dan karena di sana, ya, bulan Ramadan ini kembali terjadi konflik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sana pada tanggal 1 Ramadan kemarin, ya, Israel, dan ini sudah melanggar ketetapan internasional, Israel melarang Masjidil Aqsa untuk memandangkan azan, dan itu sudah sangat membuat umat Islam marah. Ya, dilarang memandangkan azan pada tanggal 1 Ramadan. Lalu setelahnya 10 hari kemudian pada tanggal 11 Ramadan, ya, Israel kembali mengirimkan rudal dan juga menculik anak-anak muda di sana. Oleh karena itu hal ini sudah sepatutnya membuat umat Islam geram di seluruh dunia. Mengapa? Kita ketahui dulu, ya, pada awal masuknya Israel ke Palestina, di sana sempat terjadi yang namanya perang Arab, ya, yang mengikuti 5 negara Arab. Mengapa? Amat sangat marah umat Islam saat itu. Ya, bayangkan saja Masjid Haram kita, Masjid Haram ketiga kita dimasuki oleh kaum Yahudi. Mungkin gambarannya seperti Masjid Madinah hari ini apabila dimasuki Yahudi. Seperti itulah marahnya umat Islam dahulu. Lalu pertanyaannya, apakah setelah, ya, 70 tahun Israel di sana, apakah kemarahan ini, apakah prihatin ini telah hilang dari hati-hati umat Islam? Apakah karena seringnya kita mendengarkan berita duka lalu kita sudah terbiasa? Oleh karena itu beliau kembali mengingatkan kepada kita, ya, saudara kita di sana membutuhkan bantuan kita, ya, dan juga beliau, ya, pada bulan Ramadan ini bekerja sama dengan 2 lembaga volunteer, 2 lembaga kemanusiaan, ya, 2 lembaga sukarelawan, yaitu Lembaga Pinisi Nusantara dan juga Lembaga Sahabat Muslim. Dan sedikit info juga, alhamdulillah, ya, perjuangan umat Islam insya Allah sudah terlihat. Di sana sekarang di Palestina telah didirikan rumah sakit terbesar. Bahkan dikatakan itu adalah bangunan termegah di sana, dan dananya 100% dari umat Islam Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bukan masalah apakah akan terbebas atau tidaknya Palestina, karena itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita ingin, ya, ikut serta dalam perjuangan ini? Oleh karena itu kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mereka berjuang di sana, kita juga ikut berjuang. Karena kedaulatan Palestina bukan hanya masalah rakyat Palestina saja. Lebih dari itu, Al-Aqsa punya kita bersama, ya, kedaulatan Palestina adalah kedaulatan umat Islam. Oleh karena itu akan ada sedikit penyampaian dari wakil lembaga yang bekerja sama dengan saya, yaitu Lembaga Pinisi Peduli, akan menyampaikan beberapa hal tentang cara donasi dan sebagainya. Ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di rumah Allah melaksanakan sholat Isya dan sholat Isya dan nanti sebentar tetapi jadi saya sudah ceramah. Kami dari Lembaga Sahabat Muslim dan juga Pinisi Nusantara pada bulan Ramadan ini, mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, bahkan mungkin 1 Syawal, saya kita jadi imam sholat, ya, kita dengan suara juga. Kemudian kami mengadakan safari ini dengan 2 tujuan, yaitu pertama adalah intisarul ilm, yaitu menyebarkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan donasi dari saudara-saudara kita, dari para jamaah masjid untuk saudara-saudara kita Muslim Palestina, khususnya di Gaza. Perlu Bapak ketahui mengapa kita harus membantu Gaza. Nah, ini harus menjadi dasar bagi kita semuanya. Bahwa pertama, bahwa kita sebagai orang Indonesia harusnya punya rasa balas budi kepada mereka. Mengapa? Karena negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Palestina. Itu yang pertama. Karena negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, negara pertama yang mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia di luar negeri, di Jerman, terutama di negara-negara Teluk, sehingga saat itu diikuti oleh Mesir dan lain-lain sebagainya. Ya, negara pertama yang mengucurkan duitnya ke Indonesia pada saat itu orang Indonesia, pemerintah Indonesia lagi
kesulitan pendanaan di dalam mendukung kemerdekaan. Seorang pengusaha pun langsung menyerahkan semua hartanya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi 75 tahun kita merdeka itu ada andilnya orang Palestina. Nah, pada saat ini mereka itu sedang dalam keadaan susah juga. Nah, sudah selayaknya kita membantu mereka sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Mereka mungkin tidak mau, dong kami susah, ini tolong bantu kami. Tidak, insya Allah mereka ikhlas, ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia, ya, itu kita harus punya rasa balas budi kepada mereka. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasan kedua mengapa kita harus membantu Palestina, karena di sana ada Al-Aqsa. Al-Aqsa disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti Al-Aqsa bagian dari akidah umat Islam. Jadi harus ada rasa memiliki. Kata Syekh tadi, Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama. Yang kedua adalah Al-Aqsa adalah salah haramain, tanah haram ketiga. Ya, ini yang sering kita lupakan. Kita seringnya Mekah, Madinah, tapi kita melupakan bahwa ada tanah haram ketiga di sana, yaitu Al-Aqsa. Nah, harus ada rasa memiliki itu. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga mengapa kita harus membantu Al-Aqsa, karena urusan Palestina bukan hanya urusan orang Palestina saja, tetapi urusan seluruh kaum muslimin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi sedekah-sedekah bapak-bapak ini, bapak bersedekah ke Palestina bukan hanya bersedekah kepada orang Palestina, tetapi bersedekah beramal jariah kepada seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Karena Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Ini alasan. Alasan keempat adalah karena orang-orang Palestina berada di garda terdepan di dalam membela kehormatan kaum muslimin. Mereka telah menyerahkan anaknya, anak-anak mereka telah menyerahkan hartanya. Bom hancur, mereka harus berdiri lagi tegak untuk menjaga Al-Aqsa. Kita yang berada di garda belakang ini, Bapak dan Ibu sekalian, hanya bisa melakukan dua hal, yaitu mendoakan mereka dan membantu mereka dengan harta terbaik mereka. Hancur rumah mereka, mereka ada yang bisa membangun, ada yang harus mengungsi. Nah, pengungsi-pengungsi ini yang ngurusin itu kita ini orang Indonesia ini, dan banyak seperti itu. Kita yang ngurusin harta bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam, sebagai orang Indonesia, tiap tahun menyisihkan hartanya untuk Palestina. Selain sebagai balas budi kita kepada mereka, sebagai bentuk persaudaraan kita kepada mereka, dan bagian bahwa agar kita membantu mereka yang berada di garda terdepan. Kemudian yang kelima, alasan kelima adalah sebagai pembuktian keimanan kita. Ya. Sedekah bapak-bapak terhadap saudara muslim yang mengalami kedoliman, ya, itu adalah rasa persaudaraan seorang muslim yang sebagaimana saya tadi menyampaikan bahwa orang muslim dan muslim lainnya itu bersaudara. Orang beriman dengan orang beriman lainnya itu bersaudara. Lihat saudaranya didolimi, itu rasanya hatinya itu, ya, gimana gitu ya, sakit juga. Maka dia akan menyembuhkan penderitaan saudaranya dengan membantu sebagaimana tubuh ketika sakit, dia tubuh yang lain untuk membantu mengobatinya. Ngapain sih bantu mereka? Mereka itu kan karena dosa-dosa mereka. Oh, ngapain kita bantu orang yang tenggelam? Dia mau tenggelam itu karena dosa-dosa dia. Otomatis dengan rasa kemanusiaan kita berlari menyelamatkan orang yang mau tenggelam itu. Itu dari rasa kemanusiaan, Bapak-bapak. Bagaimana dengan solidaritas muslim? Mestinya berlipat-lipat. Ya. Jadi kelima alasan ini, seharusnya kita menyatukan hati kita, merapatkan barisan kita untuk membantu saudara-saudara kita Muslim Palestina. Ya. Jadi siap ya Bapak-bapak ya, bantu siap ya, siap bantu Palestina siap, siap.
masjid ini semuanya sudah membantu Palestina dengan hartanya seberapa pun itu. Harapannya sih 100.000 gitu satu orang gitu ya. Ya, oleh karena itu, karena sudah siap ya, ini kami ada Syal Palestina ini yang bisa membantu yang diberikan oleh Palestina, orang-orang Palestina kepada kami. Ya, berikan oleh mereka kepada yang donasinya terbaik gitu. Ya, ada yang bisa mau 5 juta rupiah untuk saudara kita, ada Pak? Ada 5 juta rupiah. Ibu-ibu, wah kemarin ini ibu-ibu ada di masjid itu ada yang menyerahkan perhiasannya masuk, ya. Ada bapak-bapak ya juga ngasih dinar, ya. Ya, oke. Ada yang mau 5 juta, mungkin masih ada malu-malu ya. Malu-malu nanti saya tulis, saya transfer aja nanti. Penting urusannya, yang penting saya bisa bantu saudara-saudara kita, ya. Ya, 3 juta Bapak. Ada 3 juta. 3 juta? Ada? Laporannya, kotak infak yang beredar 650.000 rupiah, Masya Allah. Ini sudah setengah besar ini, Masya Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang ikhlas, ya. Itu 3 juta ada? Ya pasti ada yang masih malu-malu ini, ya. Malu-malu ini. Nanti sebentar itu datangi panitia. Sholat biasanya datangi panitia. Gimana gitu, ya. Insya Allah ada juga yang sudah transfer, Insya Allah. Tadi kan katanya ada yang sudah transfer. Padahal baru membagikan form donasinya. Ini ada form donasi Bapak-bapak, diisi, ya. Di sini ada nomor rekening dan bisa dikonfirmasi di nomor WA yang tertera. Ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, ibu-ibu, ya, yang mau kalah sama bapak-bapak ini, ya, ya, 2 juta Pak, 2 juta ada, 2 juta, 2 juta, ada, 2 juta. Ini nanti sebentar, oh ya, ini ada sehnya ya, bisa dipanggilkan tadi. Beliau ini kan musafir ya, bahwa kata Rasulullah itu musafir itu doanya makbul. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana doa-doa itu makbul. Jadi makbul ketemu makbul, ya plus gitu kan. Ya, nanti insya Allah kita minta doanya Syekh. Ya, atau ada lagi mau datang Syekh kepada Syekh, minta didoakan secara khusus ya. Kita bebas saja malam ini, relax, ya, tidak usah tegang, gitu. Ya, jadikan ini bahwa berhusnuzon saja bahwa ini adalah hal yang baik. Ya, 3 juta, 2 juta, ada 1 juta Pak, 1 juta, 1 juta ada yang sembunyi-sembunyi nanti, ya, yang transfer. Ibu-ibu ada di belakang, ibu-ibu, ya, ibu-ibu.